berkaitan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rumah Sakit di Jakarta, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rumah Sakit di Jakarta, jumpa lagi dengan Mudi dalam acara Wajibkan. Pada hari ini, temanya pada hari ini adalah kelainan pada kulit yang dapat terjadi selama masa pandemi. Kita tahu di masa pandemi ini kita banyak terjadi perubahan pola aktivitas yang biasanya harus berangkat kerja, yang harus berangkat sekolah, tiba-tiba harus di rumah. Dan pada saat di rumah kita semua merasa aman, bersih dan nyaman. Tapi kenapa masih ada timbul keluhan pada kulit? Pada hari ini telah hadir narasumber dari Rumah Sakit Haji Jakarta, Dr. Siskawati Hanum, spesialis kulit dan kelamin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok? Iya, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum juga buat sahabat Rumah Sakit Haji. Iya, waalaikumsalam. Baik dokter. Sekarang gini dok, kenapa sih kondisi penyakit kulit ini bisa dihubungkan dengan masa pandemi dok? Ya, sebenarnya pada saat pandemi ini, seperti kita ketahui kan kita ada protokol kesehatan ya. Jadi kan yang penting nomor satu pakai masker, kedua cuci tangan dan distance fisik. Itu sekarang kita sebutnya MACD ya. Masker, cuci tangan, distance fisik. Kalau jaga jarak ya, insya Allah kalau kita sesuai dengan protokol kita nggak ada sakit-sakit apapun ya. Tapi ternyata di dalam praktek saya sehari-hari itu banyak terjadi kelainan kulit yang karena pemakaian masker dan sering cuci tangan itu. Oh gitu ya. Ya. Pakai masker malah ada timbul keluhan juga ya? Betul. Ya biasanya itu kalau masker itu keluhannya adanya di lokasi bagian tubuh kita tuh di telinga ya sama muka. Telinga sama wajah ya muka ya. Jadi kalau di telinga itu biasanya karena dia kaitannya yang ketat ya. Jadi sering tuh berobatnya ada luka di balik telinga. Itu ya sejak pandemi ini. Dan yang kedua kalau muka itu biasanya keluhannya gatel, jerawat, kering kulitnya, bercak merah dan satu lagi belang. Oh gitu. Jadi penampilannya itu ya? Ya penampilannya, keluhannya dan penampilannya. Jadi kalau misalnya dia jerawat itu karena pemakaian yang lama kan lembab ya, lembab. Jadi kan dia berkeringat di daerah di bawah di dalamnya masker itu dan itu menimbulkan keringat, kotor segala macam itu menutup pori-pori ya. Pada akhirnya akan terjadi jerawat. Ya, dan yang kedua kalau kering atau gatal biasanya nggak cocok dengan bahannya. Ya, jadi paling bagus itu dengan masker bedah. Ya, atau ya memang menurut protapnya kan paling bagus masker bedah sekarang ya, yang 3 ply itu ya. Jadi bisa melindungi kita. Ternyata masker kain itu masih belum bisa melindungi kita dan ternyata banyak bahan yang nggak cocok. Jadi kita harus cari bahan yang sesuai dengan muka kita ya. Yang ketiga adalah tadi kalau untuk telinga tadi itu harus pakai masker hijab jadinya. Masker kata laki tapi tetap harus pakai masker hijab ya, pakai tali panjang. Nah untuk yang berikutnya cuci tangan itu terjadinya karena banyak pemakaian hand sanitizer atau tisu alkohol ya. Jadi paling bagus itu pemakaian sabun. Kalau kita nggak cocok dengan bahan-bahan itu paling bagus adalah pakai air cuci tangannya dan pakai sabun yang lembab. Gitu. Jadi pakai sabun yang lembab, sabun lembab ya, ada air mengalir dan air dingin. Ya, nggak usah sekali pakai air panas ya. Nggak usah ekstrim pakai. Enggak, jangan nggak boleh pakai air panas. Jadi paling bagus pakai air dingin. Ya, jadi terus satu lagi adalah yang sekarang. Jadi kebanyakan kalau cuci tangan itu lokasinya di telapak tangan dan punggung tangan ya. Dan sering banget kasusnya. Kalau dia banyak digaruk itu jadi datang itu sudah dengan infeksi. Ya, jadi bisul segala macam, gatal, kering, merah gitu.
ya. Terus yang keempat adalah ya kan sekarang kita harus lebih sering mandi. Ya, kalau sering mandi itu biasanya kulitnya jadi tambah kering. Jadi sabunnya juga mesti pakai sabun pelembab dan air dingin. Ya. Perlu penggunaan lotion tambahan atau bagaimana? Ya, kalau udah kering gitu habis mandi kita pakai hand body ya. Tidak boleh wangi-wangi, sabunnya juga nggak boleh wangi-wangi ya. Dan terakhir adalah suka berjemur. Sekarang kan suka berjemur orang-orang. Karena kita ingin meningkatkan vitamin D3 kita ya, yang kan itu untuk mempertahankan imunitas kita harus meningkatkan vitamin D3 itu biasanya salah satunya dengan berjemur. Selain minum vitamin D3 kan. Nah, jadi kalau kita berjemur itu jangan terlampau panas, jangan terlampau siang. Kira-kira kapan nih dok waktu pasnya? Yang paling bagus itu antara jam 9 dan 10. Ya, di situ ultraviolet B-nya belum terlalu kuat, tapi sudah cukup untuk meningkatkan kadar vitamin D3 kita di badan. Gitu ya. Dan kalau berjemur itu jadi nggak boleh terlalu lama. Kurang lebih berapa lama itu? Kira-kira 10 sampai 15 menit. 15 menit aja. Jadi lokasinya itu kalau sudah berjemur kebanyakan di tangan yang gatel, muka atau punggung, karena kan kebuka. Dan beberapa kasus juga itu dia suka jadi keringat buntet ya. Pada anak kecil, jadi sering itu merah-merah punggungnya karena dia ikut berjemur. Iya. Ya, selain gatel, merah, buntet. Iya. Jadi harusnya mungkin habis keringetan itu harus langsung dilap gitu atau gimana? Ya, tunggu dulu kira-kira 10 menit baru mandi. Gitu ya. Terus pada saat kita berjemur ada nggak perlu pakai lotion sunblock atau apa? Baiknya gitu, tapi Baiknya tipis-tipis ya. aja. Tipis aja. Untuk yang aman tuh SPF mulai dari berapa dokter? Biasanya saya pakai yang 50 ya, SPF 50 ya. Karena Jakarta memang panas banget ya. Dan kalau bisa kalau alergi sunblocknya yang sunblock bayi. Lebih aman ya. Lebih aman. Jadi sebelum lebih sensitif ya. Perhatikan protapnya tadi ya dok ya. Iya. Pakai lotion. Pakai lotion. Nah, kita harus ikuti itu. Iya, ya, kita mesti menyesuaikan diri kita dengan keadaan pandemi yang sekarang ini dan menyesuaikan dengan kondisi kulit kita. Gitu ya. Karena ada satu keadaan yang pasien itu atopik namanya ya. Jadi kulitnya emang kering itu karena genetik dari orang tuanya. Jadi orang yang seperti itu gampang sekali, sabunnya salah, hand body-nya salah, gitu ya, atau pakai baju yang bahannya nggak cocok itu langsung datang. Mudah ya, apalagi sekarang ini kan. Jadi untuk kita mengetahui supaya hand body itu cocok, sabun itu cocok, kita harus terus mencoba atau? Coba aja. Kita kalau udah cocok jangan ganti-ganti lagi. Gitu. Ya nggak boleh ganti-ganti lagi. Kalau udah kira-kira nih baik nih ke kulit Ya, aman, udah terus aman, lembab gitu ya. Ajarin ya. Jangan terus ganti-ganti lagi. Ya, Tapi kita pakai yang apalagi beli online ya, kan sekarang seringnya orang beli online yang nggak jelas. Nah itu kadang-kadang sering sekali kasusnya tuh ternyata ada di alergi. Ya. Jadi kalau mau beli online pun harus ada BPOM-nya mungkin ya dok ya. BPOM dan yang mungkin konsultasi dengan dokter kulit dulu ya. Besoknya apa? Jadi supaya ada yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan. Benar. Jadi jangan udah parah baru datang. Iya, kalau parah seringnya gitu Seringnya begitu ya. Dari dokter. Iya. Jadi tadi aktivitas yang menyebabkan terjadi kelainan kulit itu karena penggunaan MACD tadi ya dok? MACD tadi. Terus yang terakhir adalah di rumah saja. Kan protokolnya itu kan di rumah saja ya sekarang ya. Nah di rumah saja itu juga satu dia jadi stres ya kan. Jadi biasanya orang yang suka bekerja tiba-tiba harus di rumah aja itu jadi stres kan. Nah itu bisa menimbulkan neurodermatitis namanya. Ya karenanya itu ada di tangan, punggung tangan dan biasanya di punggung kaki. Khas gitu ya dok ya? Itu khas, ya khas banget. Ya biasanya banyak pikiran. Jadi kita sebaiknya ya harus hindari stres ya. Atau ada stres itu supaya tidak berkepanjangan kita alihkan dengan hobi-hobi kita misalnya hobi olahraga atau hobi masak atau seperti sekarang kan ya banyak yang jual-jual makanan online gitu ya. Nah terus yang kedua dia itu kan jadi sering melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya. Nah ibu-ibu rumah tangga kan
biasanya dia ke kantor, sekarang di dapur aja, di rumah aja, anaknya di rumah aja, jadi dia harus sering nyuci piring, nyuci baju, nyuci apa. Ya udah, itu sering kasusnya juga alergi, gatal tangannya, ya. Dan yang ketiga, bapak-bapaknya mungkin nyuci motor, nyuci mobil kan karena takut ke ini ya, cuci mobil. Bersih-bersihnya ekstra ya dok ya? Ya, bersih-bersihnya bersih-bersihnya ekstra banget. Kan kita juga bersih rumah kita juga, tapi bersih yang cuci piring segala macam itu kan untuk kebersihan pribadi kita. Jadi itu akhirnya kan kalau tangannya nggak kuat itu bisa bikin alergi ya. Jadi gatal-gatal segala macam ya. Jadi solusinya tuh selalu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan biar aman. Ya, biar aman. Sarung tangannya yang latex ya, yang panjang segini. Kalau yang pendek dia kadang-kadang masih suka tembus airnya. Jadi itu ini dari sabun dan lainnya ya, ya, sama kontaminasi dari kendaraan yang udah terpapar. Iya, betul. Itu juga. Ya, terus yang berikutnya biasanya bapak-bapaknya yang sering saya temukan adalah punya hobi jadi berkebun ya. Nah itu sering kasusnya dia, aduh gatal nih dok, gitu. Dia gatal pegang pupuk ya. Sejak pandemi ini pupuk tuh. Nah itu juga mesti pakai sarung tangan. Gitu. Biasanya bapak-bapaknya pegang pupuk. Keluhan yang munculnya seperti apa? Ya gatal ya, kotor kan. Mungkin dia nggak langsung cuci tangan atau gimana, dan harus pakai sunblock juga. Keluar kan kena panas ya, jadi akhirnya mukanya gatal, merah segala macam ya. Terus yang itu ibu-ibunya ya, juga misalnya stres itu yang sering juga saya temukan adalah badan bertambah ya. Sejak pandemi ya, jadi dia stres makannya banyak, maksudnya berat badan nambah, dan baju pada sempit. Nah akhirnya saya itu gatal di pinggang ya, di pinggang dan selangkangan itu karena tekanan dari bajunya ya. Jadi harus ya saya bilang harus menurunkan berat badan. Kemudian menjaga pola makan. Ya, menjaga pola makan. Dan juga mungkin di rumah kan kalau tadi orang tuanya ya, sekarang anak-anaknya itu kan juga di rumah kan makannya yang mungkin kadang-kadang bisa bikin alergi ya, seperti misalnya ciki-ciki. Nah itu sering juga kamu gitu. Namanya dermatitis alimentaria saya. Jadi dia gatal-gatal tuh. Kedua, anak-anaknya itu main di karpet misalnya kan, lagi karpet, akhirnya dia batuk, dia punya atopi ya, tiga dari atopi dia batuk, asma, biduran, bangkis gitu ya. Kalau kulitnya namanya biduran kan, alergi atau gatal-gatal juga tadi seperti tadi dermatitis atopi. Nah itu jadi nggak boleh main karpet. Diangkat, diganti karpetnya dari kain, selimut atau apa, alas itunya ya, alas mainnya. Yang udah dicuci. Ya betul. Jadi nggak boleh bulu-bulu ya. Sofanya juga nggak boleh berbulu di rumah ya, dan jangan pelihara binatang juga. Sekarang banyak kasusnya yang alergi sama kucing. Banyak sekali. Jadi itu biasanya dari kutu kucing. Ya, atau dari bulu-bulunya kucing. Ini nggak boleh pelihara kucing juga. Terus yang terakhir adalah main boneka ya, boneka bulu, bantal bulu, selimut bulu. Itu harus, jadi bonekanya harus katun, bantalnya dakron. Jadi benar-benar harus harus semua. Karena kita lebih lama kontak fisiknya itu di rumah dengan barang-barang seperti itu. Ya benar, karena di rumah terus, jadi ya banyak sekali kasusnya begitu. Dan selimutnya juga harus katun ya, harus ganti semua. Dan jangan lupa AC ya, AC terus menerus kan. Nah kan tagihan listrik nambah kan. Banyak yang ngomongin juga ya dok. Nah jangan lupa AC itu kotor. Nah itu jadi harus jangan lupa diservis jelas sekali. Itu sering jadi langsung jadi kali ini dong, AC-nya jalan terus soalnya gitu. Jadi ya anak-anak sekarang kan memang harus pakai AC ya, susah banget jadinya. Ya salah satu keluhannya itu dia kering dan timbul lagi atopinya, dia asma, kamu, batuk, biduran, bangkis ya. Kalau ke kulit adalah gatal tadi. Itu ada tips nggak kalau seandainya kita senang melihara hewan supaya aman? Kira-kira bagaimana tuh dok? Kan nggak mungkin juga banyak kucingnya tiba-tiba harus harus taruh di luar, nggak bisa taruh di dalam rumah. Karena seringnya tuh kan dibawa ke tempat tidur ya. Wah itu sama sekali nggak bisa. Jadi digendong terus dibawa tidur, wah itu memang efeknya nggak langsung ya, tapi lama-lama
timbul dengan tadi ya. pasti timbul. Ya. Terus tuh kalau misalnya tadi kan kita udah bicara tentang aktivitas apa yang bikin timbul, gejala-gejalanya, penyebabnya. Kemudian dok, penata laksanaannya sendiri bagaimana dok dari setiap keluhan-keluhan tadi itu dok? Ya, jadi ya kalau misalnya seperti tadi yang saya bilang masker tadi ya, ini kan sebaiknya pakai masker yang tali panjang ya. Terus kalau untuk cuci tangannya sebaiknya pakai sabun pelembab. Jadi kalau kita pergi bawa sabun, jangan bawa hand sanitizer. Karena kita cari air, pakai itu tadi ya. Ya, cari air dan jangan pakai sabun di restoran itu ya, karena itu seringnya kan banyak pewanginya, warnanya kan kita bisa lihat sendiri ya, warnanya hijau, merah, segala macam itu, waduh itu pasti sering bikin alergi ya. Jadi kalau bisa bawa sendiri sabunnya, kita udah cocok taruh di botol kecil. Terus kalau yang ketiga tadi untuk mandinya juga ya, pakai sabun-sabun yang pelembab, mandinya harus sama air dingin tuh ya. Terus kalau untuk yang di rumah saja tadi ya hindari stres, harus mengalihkan perhatian, mengalihkan stresnya itu ke hal-hal yang positif ya, seperti olahraga tuh, atau hobi-hobi ya. Dan untuk cuci tangannya itu ya pakai latex, sarung tangan latex kan, berkebunnya juga bisa kita melakukan itu semua, tapi disesuaikan dengan kondisi kita aja gitu. Ya, satu lagi juga kadang-kadang ada keluhan rambut juga ya, karena jadi sering karena itu rambutnya jadi rontok karena stres juga kan, rambut rontok. Jadi pengaruh rambut gitu ya. Rambut rontok, jadi kalau rambut rontok itu kita shampoo-nya mesti shampoo bayi juga. Harus shampoo bayi. Walaupun orang dewasa gitu dok? Ya, itu asal tidak berketemu ya, tapi kalau berketemu ada sebagian kasus juga itu sebenarnya pakai shampoo untuk yang berketemu. Terus kemudian setelah pakai sampo bayi ada lagi nggak yang sekiranya untuk membantu menimbulkan rambutnya yang tadi rontok? Ada ya, toniknya ada. Setelah ada toniknya biasanya ada racikannya sih. Dokter kalau tadi kan sudah ada penanganan, kapan masyarakat atau sahabat pekerja di Jakarta ada keluhan harus ke rumah sakit, datang ke rumah sakit? Biasanya sekarang ini dengan pandemi banyak pasien saya mengeluh takut ke rumah sakit ya mana-mana WA, kirim gambar ya, kirim foto. Kalau misalnya masih bisa lewat itu saya akan bantu ya, tapi kalau misalnya kasusnya sudah mulai berat harus datang ya, nggak usah takut ke rumah sakit kan, pakai masker dan face shield ya. Nah itu biasanya kasus-kasus itu biasanya udah infeksi ya, karena salah satu faktornya memang nggak boleh digaruk kan. Ya, digaruk. Kalau digaruk biasanya udah masalah akan timbul. Biasanya saya selalu menyarankan kalau gatal itu pakai air dingin, kompres pakai air dingin. Pakai air dingin. Pakai air dingin dan dia taruh kompres 10 menit aja supaya adem. Biasanya gatalnya menghilang, berkurang. Karena nggak boleh garuk ya. Dan satu lagi jangan kasih minyak telon, minyak tawon, kayu putih gitu ya. Kan itu semua panas. Biasanya dikasih panas semua dokternya semua berusaha untuk menanggulangi gatal dulu ya di rumah gitu. Jadi pakai air dingin ya? Ya harusnya pakai air dingin. Gitu. Karena banyak yang keliru nih dok, gatal langsung kasih minyak salam gitu ya. Sebaiknya pakai air dingin dulu untuk mengatasi. Ya, tapi akhirnya pasien juga sejak pakai itu nih dok, saya suka pakai minyak telon suka gitu. Nah, terutama ngasih minyak telon ke anaknya ya. Nah dia lupa, dia sekarang udah menghindari minyak, tapi dia lupa dia ngasih minyak telon sampai pagi ke anaknya. Ya kambuh lagi kan. Jadi dia masih minyak telon ya. Gitu. Jadi harus minta tolong orang lain untuk ngasihnya. Karena ya kalau saya selalu bilang ke pasien, emang susah sih ya, kita jangan digaruk itu susah sekali ya. Tapi kita harus ingat kalau ada infeksi nanti tangannya akan bisul, kita melepuh semua, malah nggak bisa kerja. Mesti ingat, dan kita nggak boleh rendam tangan kita ya. Seringnya pasien itu rendam air panas, air belerang, air PK, sama air garam. Itu 4 faktor yang sering dia lakukan. Padahal informasi itu sering banget terjadi di masyarakat. Paling nggak boleh pakai rendam-rendam. Harus sudah dihindari penggunaan tambah kering kulitnya. Baik. Tambah kering ya. Jadi justru air dingin sebentar aja. Kalau perlu es batu, kalau dingin.
gitu. Jadi dia ada cooling effect, itu memang cooling engine cool ya. Jangan jadi tambah panas, kalau tambah panas kan akhirnya digaruk lagi tambah luka. Tambah lagi ya terus ya. Ya jadi memang harus belajar nahan. Oh. Terus kira-kira ada obat yang harus diminum nggak kalau seandainya tiba-tiba? Kan kalau alergi itu kadang ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. ya. Kalau misalnya kasusnya ringan ya masih boleh lah ya minum cetirizine misalnya atau anti alergi. Tapi kalau nggak mau makan ya harus ke dokter. Karena mungkin nanti disesuaikan lagi dengan keadaan kulitnya. Kalau misal tambah merah sekali atau infeksi ada tambahan yang pasien nggak bisa beli sendiri ya. Nah, tapi kalau sebagai obat pertolongan pertama ya boleh lah di rumah ya. Anak-anak juga sirup boleh, antihistamin ya, bisa tablet. Tapi kalau udah mempan biasanya harus berobat konsultasi sih dokter. Jadi memang kalau ada alergi sebaiknya punya sediaan gitu ya. Oh iya benar. Karena udah tahu kan dia biasanya saya alergi ini dok gitu. Tapi kadang-kadang misalnya telur ya, tapi dimakan juga gitu kan. Atau nggak udang. Ya udah ya. Jadi ya dia siap-siap bahkan kadang-kadang dia bawa-bawa tuh tabletnya kemana-mana kan karena dia udah tahu ada gitu. Nah tapi cuma sebatas itu aja, nggak boleh sering-sering kan. Kalau alergi sendiri dok bisa hilang nggak sih dok? Tergantung penyebabnya. Kalau udah dia alergi sama bahan tersebut nggak bisa hilang. Jadi sampai tua pun kalau dia itu dia harus hindari faktor harus hindari itu ya. Iya. Oh iya. Terutama anak-anak ya dok ya. Ya terutama pada yang orang tuanya alergi, misalkan namanya atopi ya. Jadi kalau orang tua kita atopi, biasanya kita lebih cepat atau lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Iya. Kemudian kalau alergi itu kan nggak boleh dianggap remeh ya dok ya. Kadang dianggapnya alergi terus minum obat selesai gitu. Kira-kira ada efek lanjutan dari alergi nggak? Ya itu maksud saya. Jadi yang penting menghindari penyebab kok. Bisa sampai dia keluhan shock atau apa gitu kan? Bisa dong. Bisa ya. Bisa. Terutama itu kalau makanan ya. Jadi nggak boleh dianggap remeh gitu ya? Iya. Makanan atau obat bisa sampai tidak bisa. Jadi yang diminum bukan yang dioles ya. Iya. Tapi yang diminum bisa alergi seafood biasanya atau alergi obat tertentu. Makanya pasien itu mesti mengenal sekali ya badannya sendiri ya. Kalau saya selalu bilang sih ke pasien yang bisa nyanyiin badan kamu tuh badan kamu sendiri gitu. Jadi kita harus mengenal, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Ya kalau saya kan cuma bilang jangan kan, tapi kan yang melakukan kan Anda sendiri kayak gitu. Jadi emang harus gimana ya, yang bukannya menurut saya tapi sayangin badan aja. Jadi harus disiplin. Ya disiplin harus mesti sayangin badan kita sendiri gitu. Kalau enggak ya pasti ngambil pulang terus ya. Iya, kan kasihan badan kita kan. Gitu. Jadi bukannya alergi terus kita terus dia jadi bertahan jadi bisa adaptasi itu enggak ya dok ya? Persepsi itu kadang muncul. Ada sih kasusnya yang bisa gitu, ada beberapa tapi itu boleh dicoba juga ya. Namanya desensitasi ya. Jadi dia mungkin waktu kecil gitu, lama-lama dewasanya enggak. Tapi enggak selalu gitu. Iya. Kadang-kadang tadinya enggak jadi iya gitu. Nggak selalu, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, dokter selain ini apa masih ada lagi dok kelainan-kelainan kulit yang dapat terjadi selama pandemi? Itu aja sih kelihatannya. Mungkin ada tips-tips lain selama masa pandemi ini? Ya itu kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Walaupun nanti hasilnya dari segi kulit ya nanti ada keluhan atau apa, itu sebenarnya ada cara untuk mengatasinya, gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita sakit kulit gitu, jadi kita tidak pakai protokol, tidak mau mengikuti protokol. Mengabaikan itu nggak boleh ya, salah besar. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Siswawati Hanum dapat mendaftarkan diri di Rumah Sakit Haji Jakarta pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian barat. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin menyaksikan tayangan langsung live on bisa di IG yaitu Rumah Sakit Haji, di Facebook PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta, dan di YouTube adanya di Rumah Sakit Haji. Sebelum kita akhiri acara ini, kami diingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun,
menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Bila harus ke rumah sakit haji aman untuk pelayanan. Baik, sekian live talk kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah dan hilang. Saya Mudi dan Dr. Siska Wardiana mohon pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.